Dia bilang, "Dok, kenapa sih gigi saya itu harus ditambal sementara dulu? Padahal keluhannya kan saya ingin ditambal permanen langsung." Nah, itu dia. Kasus-kasus hari ini banyak perawatan saluran akar. Ya. Oke, tanpa keluhan, tanpa sakit, jadi bengkak langsung. Dia tuh seperti bom waktu. Jadi kalau muter-muter nggak sih? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Dr. Gigi Wawan. Kali ini, ya persiapan jalan pulang. Jalan pulang kali ini sangat menarik karena ada pasien dengan keluhan gigi berlubang. Dia bilang, "Dok, kenapa sih gigi saya itu harus ditambal sementara dulu? Padahal keluhannya kan saya ingin ditambal permanen langsung." Nah, itu dia. Saya ingin membahas di sesi jalan pulang kali ini. Silakan Indah, langsung saja bacakan. Pasien pertama Nona inisial H, Ya. umur 20 tahun, tensinya 110/80. Keluhannya ingin tambal gigi berlubang. Pernah sakit sekitar 3 minggu yang lalu, Dok. Betul. Sempat ditambal sementara juga di puskesmas. Iya. Kenapa sih, Dok? Harus ditambal sementara dulu, Nah, itu dia yang tadi. padahal keluhannya pengen ditambal permanen langsung. Ya. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, klor etilnya positif linu. Diagnosanya gigi 37 pulpitis irreversible. Ya, jawabannya kenapa harus ditambal sementara dulu? Karena giginya sudah ada keluhan dan setelah diperiksa ternyata giginya ada infeksi. Apalagi dia historinya pernah ditambal lalu sakit lagi. Puskesmas merujuk ke rumah sakit itu diperuntukkan untuk perawatan saluran akar. Nah, pada kasus ini memang terjadi giginya telah adanya infeksi pada saluran akar tersebut sehingga tidak bisa dilakukan tambalan permanen langsung. Begini, kalau perawatan saluran akar itu ditunjukkan untuk memperbaiki saraf-saraf gigi yang telah infeksi. Tujuannya untuk mensterilkan saluran-saluran akar yang telah terinfeksi tadi, yang nantinya diisikan tambalan pengisi obat pengganti saluran akar yang terinfeksi tadi, yang akhirnya gigi tersebut bisa berfungsi lagi seperti semula, bisa dipakai untuk makan lagi dan tidak ada rasa sakit lagi. Nah, saluran akar itu berisikan pembuluh-pembuluh darah. Sifat dari pembuluh-pembuluh darah tersebut pada bagian pulpa gigi itu berfungsi untuk saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk merasakan suhu panas dan dingin dari makanan. Pulpa gigi akan mengalami kerusakan sehingga di masa kerusakan saraf tersebut ada kesempatan bakteri masuk ke dalam saluran akarnya. Bakteri masuk itu lama-kelamaan menjadi infeksi. Infeksi menyebar terus ke bagian saraf gigi bagian bawah. Infeksi yang terjadi di dalam rongga akar gigi tersebut terus-menerus akan menjadikan abses. Biasanya tanda gejala abses itu ditandai dengan keluarnya cairan pada bagian gusi di sekitaran gigi berlubang. Cairan tersebut berupa nanah. Gigi tersebut yang mengalami pembusukan itu akan goyah karena jaringan di bawah akar gigi yang berlubang tersebut mengalami kerusakan. Terus biasanya mengalami pembengkakan di daerah sekitar wajah, dagu sampai ke kepala. Yang paling sering biasanya ditandai dengan rasa ngilu sampai sakit pada gigi tersebut. Nah, kerusakan yang terjadi pada rongga saraf gigi tersebut apabila tidak dilakukan pengobatan akan mengalami kerusakan pada bagian tulang di bawah akar giginya. Namun, pada kondisi itu biasanya gigi tersebut malahan tidak ada rasa sakit. Nah, di saat tidak ada rasa sakit itu sebenarnya tidak dinyatakan sembuh karena kondisi tersebut tidak bisa sembuh sendiri tanpa perawatan pengobatan dari luar seperti perawatan saluran akar tadi. Nah, gigi tersebut yang seolah-olah sembuh itu sebenarnya infeksi sedang berlanjut atau infeksi berjalan terus di dalam saluran akar giginya yang terkena infeksi tadi. Nah, kalau misalkan didiamkan terus, padahal merasa sudah sembuh, tapi kenyataannya infeksi itu terus berjalan, ditandai dengan tanpa keluhan, tanpa sakit, jadi bengkak langsung. Ya, bengkak langsung karena itu tadi, dia tuh seperti bom waktu. Jadi kalau gigi berlubang tidak dirawat langsung oleh dokter gigi,
tapi merasa gigi tersebut sembuh sendiri, sebenarnya itu sangat membahayakan bagi kondisi gigi tersebut. Nah, keluhan-keluhan yang terjadi pada gigi berlubang yang dulu pernah sakit lalu dirasa sembuh sendiri, itu biasanya nyeri pada gigit makanan. Yang kedua, langsung bengkak terjadi pada bagian tersebut, biasanya daerah pipi, daerah dagu, daerah sekitaran gusi dari gigi tersebut. Nah, itulah contoh-contoh perkembangan dari infeksi tadi. Parahnya kalau gigi tersebut tidak dilakukan perawatan lagi setelah perawatan kambuhan tadi, akan terus menyebar infeksinya itu ke dalam jaringan periodontal atau tulang di bawah akar gigi tersebut. Justru kalau itu sudah terjadi, perawatan saluran akar pada gigi yang kambuhan tadi itu tidak efektif karena sudah banyaknya bakteri infeksi yang masuk ke dalam saluran akar tersebut. Jadi baiknya kalau gigi berlubang itu harus segera dirawat perawatan saluran akar supaya perawatan saluran akarnya menjadi efektif dan gigi itu bisa dipakai untuk makan lagi. Nah, seperti itu guys penjelasannya. Jadi pada kasus ini yang saya lakukan itu treatmentnya adalah memulai perawatan saluran akar. Setelah saya periksa, kavitas atau lubangnya saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, sisa-sisa makanan dan infeksi pun saya keluarkan, jaringan nekrotik pun saya keluarkan. Setelah itu, saya tutup dengan tambalan sementara supaya sisa makanan atau bakteri infeksi tidak masuk lagi. Setelah ditutup tambal sementara, lalu saya observasi setiap minggunya untuk melakukan tahapan perawatan saluran akar selanjutnya. Biasanya dokter gigi mengobservasi apa itu keluhannya, apa itu dari penampakan klinisnya setelah ditambal sementara. Nah, hal-hal yang paling kurang nyaman dalam melakukan perawatan saluran akar ini harus kunjungan berkala secara kooperatif seminggu sekali berdasarkan anjuran dari dokter gigi yang merawat giginya tersebut. Yang kedua, gigi tersebut pasca tambalan sementara itu biasanya akan mengalami kurang nyaman pada saat mengunyah. Biasanya tanda-tandanya gigi itu merasa goyah, gigi itu merasa mumbul tuh ya ngerasa goyang tapi nggak goyang gitu ya, mumbul. Gigi pasca tambalan sementara tersebut biasanya yang akan dirasakan dari nyeri sampai rasa sakit. Namun keadaan itu adalah perjalanan dari proses prosedur perawatan saluran akar yang harus dilakukan. Pada kasus ini pasiennya mengalami kasus yang seperti tadi. Pasiennya harus sabar, pasiennya harus saya edukasi, pasiennya harus saya motivasi untuk jalannya perawatan saluran akar secara efektif. Ya tadi sih udah saya kasih semuanya penjelasan dan nggak lupa saya kasih medikamen obat supaya pasca tambalan sementara itu nggak sakit. Namun pasiennya tetap mengeluh seperti itu, kenapa saya harus bolak-balik. Tapi setelah saya jelaskan, akhirnya pasien pun mengerti. Ya bismillah, perawatan saluran akar ini akan lancar dan efektif didukung dengan pasiennya yang kooperatif. Begitu. Oke, sebelum lanjut, saya lanjutkan perjalanan pulang sambil dibacakan kasus selanjutnya. Silakan. Pasien selanjutnya dok, ini Tuan inisial K, umur 62 tahun, tensinya 120/80, keluhannya gusi, bengkak, dan gampang berdarah dok. Pemeriksaan fisiknya kalkulus lingual dan anterior lingual, palpasinya negatif, diagnosanya gingivitis. Gingivitis itu adalah kasus-kasus gusi yang terinfeksi yang diakibatkan oleh karang gigi. Tepat saja setelah pemeriksaan, pasien tersebut mengalami inflamasi di sekitaran lingual atau di bawah lidah bagian depan. Terus di bagian bukal pun ada inflamasinya. Treatmentnya adalah pembersihan karang gigi atau scaling. Sedikit saya pada bagian-bagian yang terinflamasinya cukup parah, saya lakukan root planing atau pengkerokan pada akar gigi yang terinflamasi tadi karena karang gigi. Terus saya bersihkan sampai benar-benar bersih, sampai
bagian-bagian celah gigi, interdental semua saya bersihkan. Kenapa harus bersih? Karena kalau misalkan tidak bersih hanya menyebabkan inflamasi kambuhan saja. Karena pada saat pembersihan itu yang dibutuhkan adalah perlekatan kembali epitel-epitel gusi yang telah terbuka tadi oleh karang gigi. Kalau misalkan pembersihan karang giginya nggak bersih, maka jalannya perlekatan epitel itu tidak terjadi sempurna. Jadi tetap saja akan merasakan bengkak dan sering berdarah. Apalagi pada kasus ini dia ngerasa ada bau mulut juga. Kalau misalkan bau mulut berarti kan dari pemeriksaan awal itu OHIS-nya kurang baik ya atau buruk. Jadi benar-benar saya bersihkan tadi dari bagian lingual, bukal sampai semua regio saya bersihkan. Setelah itu, setelah pembersihan karang gigi, saya biasa kasih analgetik supaya mengurangi nyeri pasca pembersihan karang gigi. Tapi itu opsional sih. Kalau misalkan kasus karang giginya tidak seberat itu, tadi saya mungkin tidak akan memberikan obat setelah pembersihan karang gigi. Kontrol berikutnya seminggu kemudian, saya cek apakah epitel tersebut sudah merekat dengan baik, apakah masih ada sisa dari karang giginya, apakah luka bekas pembersihan karang gigi tadi sudah sembuh atau belum. Biasanya pemeriksaan menyeluruh kontrol pasca pembersihan karang gigi. Oke, lanjut Indah. Pasien selanjutnya dok, ini dia saudara inisial AN, umur 24 tahun, tensi 110/70. Keluhannya ingin tambal gigi, perawatan saluran akar lanjutan dok. Iya. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, CE juga negatif dok. Diagnosanya gigi 37 non vital teeth. Iya, gigi 37 non vital teeth adalah gigi geraham kiri bawah. Gigi 37 non vital teeth adalah gigi geraham kiri bawah yang dimana mempunyai akar 2. Tapi gigi tersebut mengalami karies yang sudah menuju sampai pulpa gigi yang terbuka. Treatment yang saya lakukan adalah perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar pada tahap pertama pasien tersebut sudah dilakukan devitalisasi atau mematikan sarafnya. Pada tahap selanjutnya saya melakukan sterilisasi sebagai tahapan dari perawatan saluran akar selanjutnya. Terus tadi saya cek dari semua keluhan-keluhannya tidak ada masalah. Dari pemeriksaan giginya langsung pun tidak ada masalah. Lubangnya pun cukup bersih setelah saya bersihkan di kunjungan sebelumnya. Terus tadi itu tidak ada fistul, tidak ada bengkak, dan perawatan pun masih berjalan. Jadi untuk pasien tersebut saya tetap motivasi untuk kunjungan berikut laginya sebagai lanjutan dari perawatan saluran akar. Oke, lanjut nah. Pasien selanjutnya ini Nona, inisial SH, umur 15 tahun, tensi 110/70. Keluhannya konsultasi gigi diastema, pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif dok. Diagnosanya maloklusi gigi individual. Ya, saya itu kaget dengan keluhan pasien ini karena pasien tersebut langsung bilang diastema. Karena diastema tersebut adalah suatu diagnosa dari dokter gigi. Pastinya pasien tersebut sudah searching tuh. Searching gigi saya itu kenapa. Pasien lebih pintar-pintar karena zaman sekarang sudah mulai canggih. Sudah mencari tahu sendiri apa itu kasusnya, apa itu keluhannya. Nah, keluhan pada pasien tersebut adalah giginya renggang. Gigi renggang pada anterior atau gigi depan yang cukup jauh. Jadi antara 1 sampai 2 mm sih. Nah, setelah itu saya periksa ternyata benar itu kasusnya diastema. Diastema sentral. Iya, tapi kondisi-kondisi giginya memang tidak mengalami karies. Dia mengeluhkan kekurangan percaya diri apabila dia berbicara dengan lawan bicaranya. Terus apabila dia senyum dan apabila dia ketemu dengan teman-temannya. Lalu dia bilang, "Dok, ini penyelesaiannya gimana? Dok, ini treatmentnya gimana?" Oke, setelah saya cek tidak adanya karies, alhamdulillah. Dan saya cek gigitan kanan kiri, ternyata gigitannya itu normal ya, antara geraham ketemu geraham itu normal. Akhirnya saya motivasi untuk pasiennya untuk dipasangkan alat ortodontik supaya giginya itu rapat kembali. Pilihan kedua bisa dengan veneer atau melapisi pakai mahkota jaket pada bagian-bagian gigi yang renggang tadi, supaya giginya rapat kembali dan memperbaiki rasa kepercayaan dirinya tadi ketika ketemu orang banyak.
Terus pasiennya mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Lalu langkah pertama untuk hari ini saya kerjakan hanya membersihkan karang giginya saja, karena saya lihat karang gigi di bagian posterior atau di bagian geraham lumayan banyak ya. Jadi saya bersihkan tadi. Nah, setelah itu kunjungan berikut laginya mungkin dia akan memutuskan untuk perawatan pakai veneer untuk mengurangi renggang pada gigi depannya tersebut. Begitu. Ya, karena pasiennya masih muda ya, jadi mungkin banyak ketemu orang banyak, jadi ada keluhan seperti itu. Oke, lanjut. Pasien selanjutnya ini nona inisial HI, umur 16 tahun, Ya. tensinya 120/80, keluhannya gigi depan berlubang dan menghitam, Dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif. Diagnosanya gigi 1-2 non vital teeth. Gigi 1-2 non vital teeth, giginya menghitam dikarenakan akibat benturan benda keras. Dia mengalami benturan keras di umur 15 tahun. Benturan itu terjadi ketika sedang bermain dengan temannya. Lama-kelamaan gigi tersebut dianggap biasa karena tidak ada keluhan lain. Pada saat terjadinya benturan itu, dia hanya merasakan sakit pada saat itu saja. Dia tidak merasakan adanya keluar darah, tidak merasakan giginya lepas, tidak merasakan adanya gigi berlubang pada saat itu. Lalu jalannya waktu, setahun kemudian, pada saat ini dia udah berumur 16 tahun. Dia suka banget makanan manis. Makanan manis dia suka banget ngemil, yang akhirnya pada gigi tersebut terjadinya karies. Pada saat terbentur, bisa saja terjadi kasus karies karena dia suka makan manis, tapi setelah makan manis itu tidak menggosok gigi, dipegang aja sakit katanya, apalagi menggosok gigi, Dok. Oke. Jadi hal itu yang dilakukan terus menerus. Dia suka manis, tapi untuk bagian depan tidak terlalu diperhatikan untuk melakukan gosok gigi secara efektif. Waktu berjalan terus dia sampai sekarang dia datang ke poli gigi, ternyata saya cek giginya sudah menghitam, giginya sudah mengalami nekrotik pulpa, kematian jaringan, ditandai dengan warna kehitaman pada gigi tersebut. Tapi yang saya anehnya lagi, di bagian interdental gigi tersebut adanya karies. Setelah saya cek, ternyata karies itu sudah memiliki kedalaman sampai dentin. Jelas saja gigi pasca kebentur terus terjadi karies. Saraf giginya itu kan sudah nekrotik, itu mudah saja perjalanannya sampai ke saraf gigi karena faktor benturan tadi ya. Nah, setelah itu saya bersihkan, ternyata saluran akarnya sudah terbuka. Saya bersihkan terus, saluran akarnya juga bersih. Jadi intinya pada kasus ini tidak bisa dilakukan tambalan langsung, melainkan harus melakukan tambalan sementara dahulu. Nah, kasus-kasus hari ini banyak perawatan saluran akar. Ya. Pasiennya saya resepkan obat supaya mengantisipasi sakitnya pasca perawatan saluran akar tahap awal. Lalu pasiennya dimotivasi untuk minggu depan datang lagi melanjutkan perawatan saluran akar tersebut. Harapannya pasien itu bisa kooperatif untuk datang sesuai tepat waktu. Begitu. Oke, lanjut. Ini pasien terakhir, Dok. Ya. Pasien nyonya inisial TA, umur 39 tahun, tensinya 130/80. Keluhannya konsultasi hasil panoramik gigi yang sakit, Dok. Pemeriksaan fisiknya terdapat kavitas interdental distal kedalaman dentin. Palpasinya negatif, perkusinya positif sakit, kloretilnya positif linu, Dok. Yang itu ya pasiennya itu ya. Jadi penampakan klinisnya giginya itu berjejal, guys. Giginya berjejal pada bagian depan sampai ke taring. Setelah itu saya motivasi untuk ronsen. Ronsen tersebut dilakukan untuk melihat apakah gigi berlubang tersebut yang mengalami malposisi gigi itu kedalamannya sampai mana gitu. Kedalamannya apakah sampai dentin kah? Apakah sudah sampai pulpa kah? Karena kalau misalkan giginya miring guys gini, misalkan lubangnya itu ada di interdental, itu saya curiga ada bagian yang satu gigi itu lukanya nyampe enamel atau bagian yang satu gigi itu malah sudah dalam.
makanya itu rancu. Jadi saya harus melihatnya dengan ronsen, karena pada saat ronsen tersebut lapisan perjalanan karies tersebut akan terlihat gitu. Lalu saya bacakan hasil ronsennya, ternyata betul. Lalu saya kerjakan satu-satu tadi. Yang satu saya tambal langsung, yang satu saya tambal perawatan pulp capping. Perawatan pulp capping, saya melihat ada lapisan dari dentin yang tipis pada gigi sebelahnya. Nah, setelah saya buka, sebenarnya kedalamannya tipis banget ya. Kedalaman tipis, saya mempertimbangkan perkusi, palpasi yang aman. Nah, itu kalau misalkan dilakukan perawatan saluran akar akan membutuhkan waktu lama. Saya udah tanda tanya dengan pasien tersebut karena saya takut pasiennya tidak kooperatif, nggak bolak-balik. Kasihan di pasiennya sebenarnya. Cuman saya lakukan pulp capping pada gigi sebelahnya, gigi yang ditambal permanen tadi. Lalu saya tambal sementara, nanti seminggu kemudian kalau tidak ada keluhan untuk gigi yang saya rawat pulp capping, bisa langsung saya tambal permanen gitu. Oke, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah apabila gigi kalian bang dengan keluhan sakit dan linu, itu perlu perawatan saluran akar dahulu. Dengan kunjungan pertama itu mematikan saraf. Nah, itu dilakukan tambalan sementara, tidak langsung ditambal permanen. Dan butuh untuk kalian itu kunjungan secara kooperatif. Karena kalau misalkan kalian tidak datang secara kooperatif, maka akan merugikan kalian sendiri. Karena resiko dari perawatan saluran akar yang kurang tepat waktu itu akan menimbulkan rasa linu, rasa sakit, bahkan bengkak. Dan perhatikan instruksi-instruksi apa aja pasca penambalan sementara. Biasanya dokter gigi itu menginstruksikan setelah tambalan sementara, kalian jangan dulu makan selama 2 jam. Namanya juga tambalan sementara, belum tambal permanen. Jadi mudah lepas. Kalian itu harus menjaga tambalan sementaranya sampai kunjungan berikutnya. Gitu, supaya perawatan saluran akarnya berjalan secara efektif. Oke, sesi jualan pulang kali ini saya rasa sudah cukup. Mungkin dilanjut besok lagi dengan topik selanjutnya. Kebetulan saya juga udah mau nyampe. Saya pesan buat kalian lalu sehat dan tetap produktif. Dah.